Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog berikut adalah dialog sofistik antara seorang guru mursyid dengan seorang salik yang kita coba untuk membedah sebuah kedalaman pemikiran Sadruddin Al-Qunawi tentang ruh yang terdapat di kitab Miftahul Ghaib Al-Jami'. Baik saudara, di sebuah sudut masjid yang tenang setelah sholat isyraq, sang salik duduk bersila di hadapan mursyidnya dengan sebuah kitab yang terbuka. Maka berkatalah salik, "Wahai guru, saya sedang menelaah daftar isi kitab Miftahul Ghaib Al-Jami' karya Sadruddin Al-Qunawi. Namun saya merasa bingung biasanya jika saya membaca tentang ruh seperti karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya akan menemukan bab tentang bagaimana ruh dicabut oleh Israel, bagaimana ia masuk ke janin, atau bagaimana ia disiksa di alam kubur. Mengapa di kitab Qunawi ini judul-judulnya justru berbicara tentang Lauh Mahfuz, akal, dan cahaya?" Mursyid tersenyum teduh lalu berkata, "Ketahuilah wahai muridku, engkau sedang membandingkan dua peta yang berbeda. Meski keduanya berbicara tentang wilayah yang sama, kitab-kitab yang biasa engkau baca itu adalah kitab eskatologi. Mereka bercerita tentang nasib pengembara, kemana ia pergi, dan apa yang ia alami setelah mati. Itu adalah ilmu tentang peristiwa. Namun Qunawi adalah seorang muhaqqiq, peneliti hakikat. Ia tidak sedang bercerita tentang nasib ruh, melainkan tentang ontologi ruh. Apa sebenarnya hakikat ruh itu sebelum ia menjadi engkau?" Bagi Qunawi, membahas ruh keluar masuk jasad itu seperti membahas pakaian yang dipakai atau dilepas. Ia lebih memilih membahas siapa sang pemakai pakaian itu dan dari mana ia berasal dalam ilmu Tuhan. Kata salik, "Lalu bagaimana Qunawi memandang ruh kita ini, guru? Jika bukan sekedar nyawa yang membuat saya bergerak, lalu apa?" Kata mursyid, "Qunawi akan mengajakmu melihat ke atas, ke hamparan Lauh Mahfuz. Baginya ruhmu bukanlah sesuatu yang baru ada saat engkau lahir. Ruhmu adalah sebuah titik cahaya atau ketetapan yang sudah ada di Lauh Mahfuz. Coba lihat halaman 404 yang engkau pegang itu. Di sana ia menyebut ruh sebagai manifestasi dari unsur al-a'zam, unsur agung. Artinya ruhmu adalah pancaran langsung dari nafas Sang Rahman. Ia adalah ilmu Tuhan yang mewujud. Jadi sebelum ruh itu masuk ke jasadmu, ia sudah memiliki hakikat di alam cahaya." Kata salik, "Saya membaca di sini tentang istilah al-arwah al-muhaimah, ruh-ruh yang mabuk kepayang. Siapa mereka? Apakah mereka juga akan masuk ke dalam jasad manusia?" Kata mursyid, "Inilah indahnya bahasan Qunawi yang tidak ditemukan di kitab-kitab umum. Arwah al-muhaimah adalah ruh-ruh yang saking dahsyatnya terpesona pada keindahan Allah. Mereka tidak pernah menoleh ke alam semesta. Mereka tidak pernah turun ke bumi, tidak mengenal jasad, bahkan tidak tahu bahwa Tuhan menciptakan makhluk lain selain mereka. Mereka adalah ruh-ruh yang tenggelam dalam samudera jalal dan jamal. Sementara kita, ruh manusia adalah golongan ruh yang dipilih Tuhan untuk turun memakai pakaian jasad agar Tuhan bisa menampakkan nama-namanya melalui gerak-gerik kita di dunia ini." Kata salik, "Jadi jika kitab lain mengajarkan saya bagaimana cara mati yang baik agar ruh saya selamat,
Apa yang ingin diajarkan Kunawi melalui bab-bab ini? Kata mursyid, Kunawi ingin engkau sadar akan martabatmu. Ia ingin engkau paham bahwa ruhmu adalah jembatan. Di atas ia terhubung dengan akal tertinggi. Di bawah ia menggerakkan tubuh fisikmu. Dengan memahami bahwa ruhmu adalah tulisan Tuhan di Lauh Mahfuz, engkau tidak lagi takut pada kematian sebagai akhir, melainkan melihatnya sebagai proses kepulangan cahaya kepada sumber cahayanya. Engkau tidak lagi melihat ruhmu sebagai tawanan tubuh, tapi sebagai wakil Tuhan, khalifah yang sedang menjalankan tugas di alam materi. Salik menunduk khidmat lalu berkata, terima kasih guru, sekarang saya paham mengapa bahasannya begitu tinggi. Ia tidak sedang bicara tentang rasa sakitnya maut, tapi tentang kemuliaan asal-usul kehidupan. Kata mursyid, benar muridku, sekarang bacalah bab itu perlahan. Jangan baca dengan akalmu saja, tapi biarkan ruhmu mengenali dirinya sendiri di dalam baris-baris tulisan Kunawi itu. Salik sambil menunjuk baris di halaman kitab lalu berkata, guru, di sini Kunawi membagi ruh menjadi beberapa golongan. Ia menyebut ada ruh yang berkaitan dengan para malaikat agung seperti Jibril, Mikail, dan Israfil. Bahkan ia menyebut ada malaikat khusus yang namanya adalah Ar-Ruh, sang ruh. Apakah ruh manusia kita ini berbeda jenis dengan mereka? Kata mursyid, perhatikan baik-baik klasifikasi itu, muridku. Kunawi ingin menunjukkan bahwa alam semesta ini digerakkan oleh ruh universal. Para malaikat agung yang ia sebutkan adalah ruh-ruh yang bertugas sebagai pengatur makrokosmos, alam besar. Jibril adalah ruh penyampai ilmu. Mikail adalah ruh pembagi rezeki. Sedangkan ruh manusia yang disebutnya sebagai arwah al-insaniyah adalah saudara muda dari ruh-ruh malaikat itu. Bedanya, ruh malaikat menetap di langit, sementara ruhmu turun untuk memerintah jasad di bumi. Namun puncaknya adalah apa yang ia sebut sebagai malak al-ruh, sang ruh tingkat tinggi yang berada di atas segalanya, yang menjadi muara dari semua cahaya ruh. Kata Salik, guru, tentang al-unsur al-a'zam, ia mengatakan bahwa ruh-ruh itu muncul dari unsur ini. Apakah ini semacam bahan baku perbuatan ruh? Kata mursyid, itulah rahasia besar dalam kitab ini. Kunawi menjelaskan bahwa sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, ada satu hakikat yang disebut unsur agung. Ibarat sebuah samudera cahaya yang tak bertepi. Itulah sumber pertama. Dari samudera inilah pena ilahi, al-qalam, mengambil tinta untuk menuliskan takdir ruh-ruh di Lauh Mahfuz. Jadi ruhmu bukan diciptakan dari ketiadaan begitu saja, melainkan pancaran dari unsur agung tersebut. Itulah mengapa ruh memiliki kerinduan abadi untuk kembali ke asalnya, karena ia merasakan jejak unsur agung itu di dalam dirinya. Kata Salik, namun guru, di halaman selanjutnya Kunawi menghubungkan ruh dengan mizaj atau temperamen fisik. Ia berkata bahwa ruh baru bisa mengelola tubuh jika komposisi fisiknya sudah seimbang. Bukankah ini berarti ruh bergantung pada tubuh? Kata mursyid, bukan bergantung, tapi menyesuaikan. Bayangkan cahaya matahari yang ingin masuk ke dalam sebuah ruangan. Jika kaca jendelanya kotor dan pecah, cahaya tidak bisa masuk dengan sempurna. Mizaj, keseimbangan tubuh, itu adalah jendelanya. Ketika jasad janin di rahim ibu sudah mencapai keseimbangan yang tepat, barulah ruh yang disebut Kunawi sebagai wahib al-arwah, sang pemberi ruh, memancarkan sinarnya ke jasad itu. Saat itulah muncul apa yang disebut nafsul mutmainnah,
Jadi jasadmu adalah tempat kenyataan ruhmu menampakkan kekuasaannya, bukan penjara yang mematikan ruhmu. Kata Salik. Terakhir guru di halaman selanjutnya ia menyebutkan tentang al-haqiqah al-Muhammadiyah, hakikat Muhammad, dan konsep al-haba, debu kosmik. Apa hubungannya dengan ruh saya? Kata Mursyid, inilah puncak dari segala penjelasan. Unawi ingin engkau tahu bahwa ruh utama yang pertama kali memancar dari Tuhan adalah ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cahaya pertama. Ruhmu, ruhku, dan ruh para malaikat hanyalah cabang-cabang atau percikan dari cahaya Muhammad itu. Kita semua berasal dari satu napas yang sama yang ia sebut sebagai An-Nafas Ar-Rahmani, napas Sang Maha Pengasih. Maka jika engkau ingin mengenal ruhmu, kenalilah Muhammad. Karena dengan mengenal hakikat Muhammad, engkau akan mengerti bagaimana cahaya Tuhan yang murni bisa turun menjadi ruh, lalu menjadi akal, dan akhirnya menjadi engkau yang sedang duduk di hadapanku sekarang. Salik menutup kitab dengan gemetar lalu berkata, Maha suci Allah. Jadi setiap tarikan napas saya sebenarnya adalah denyut dari alam semesta yang lebih besar. Kata Mursyid, benar. Maka jangan kotori ruhmu dengan debu dunia yang fana. Engkau berasal dari unsur agung dan engkau akan kembali ke sana sebagai cahaya yang utuh. Itulah pesan tersembunyi di balik baris-baris rumit tulisan Kunawi ini. Saudara, demikian penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.